Halo, saya dapat pertanyaan. Coach, saran setiap seleksi selalu kalah sama orang dalam. Gimana tuh? Padahal saya punya skill yang lumayan, Coach. Mari kita bahas. Oke, ada dua hal yang bisa dikontrol di dunia ini. Yang pertama pikiran, yang kedua tindakan. Filsuf Seneca pernah berkata, kita lebih sering menderita karena imajinasi kita, bukan dengan kenyataan yang ada. Jadi, sebagai pemain bola kita harus gimana? Saya udah rangkum 3 tips untuk menghadapi situasi tersebut. Yang pertama, tingkatkan kemampuan sebaik mungkin. Dimulai dari fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Layaknya masuk sekolah atau kampus favorit, selalu ada passing grade yang harusnya dicapai. Begitupun sepak bola. Fisik contohnya. Satuan daya tahan atau yang sering kita sebut stamina, menurut standar FIFA berapa? Push up. Dalam 1 menit kita harus berapa? 50 plus. Lalu, shooting bagusnya seperti apa? Dari 10 kali percobaan, 10-10-nya harus masuk. Dan bahkan, taktik individu seperti berlari ke ruang kosong, check in check out, membuka ruang, dan lain-lain, serta penerapannya dalam taktik unit dan taktik grup harus sudah dipahami. Dan itu sudah ada patokannya secara keilmuan dan secara praktikal yang tentu saja diakui oleh seluruh dunia. Semua perangkat klub, pelatih, asisten pelatih, manajer, dan lain-lain, patokannya itu di passing grade. Kita berbicara khusus di luar orang dalam tersebut ya. Kalau dengan data, orang-orang pun bisa ngelihat. Dan bukan nggak mungkin, kamu nggak lolos di seleksi yang kamu ikuti sekarang, tapi selalu ada orang yang notice kemampuan diri kamu dari tim lain. Akhirnya kamu diajak seleksi atau diajak gabung langsung tanpa seleksi di timnya dia sendiri. Dan kejadian kayak gitu sudah banyak. Tapi kalau kamu nggak dinotis sama sekali, bahkan dari penonton yang nggak kenal kamu sekalipun, berarti kamu tidak punya kemampuan seperti apa yang kamu kira. 2. Berharap pada kemampuan diri sendiri. Usahakan mindset seleksi itu bukan untuk lolos, tapi untuk menampilkan kemampuan sebaik mungkin. Kenapa? Kalau kamu nggak lolos dan berharap kamu lolos, kena mental pak. Bisa jadi kamu nggak mau ikut seleksi lagi, atau menganggap seleksi itu susah atau tidak adil. Akhirnya kamu berhenti bermain sepak bola atas pikiran kamu sendiri. Ini yang bakalan kalian sesali di kemudian hari. Ketika teman seangkatan kamu atau junior kamu sudah berhasil bisa masuk klub liga dan kamu cuma jadi sad boy yang bucin pada hari ini. Sangat disayangkan loh ketika kamu punya potensi, karena kamu kecewa, kamu berhenti bermimpi. Sedangkan teman kamu yang biasa-biasa aja bisa sukses karena terus berjuang. Berbeda dengan fokus kepada kemampuan sendiri, kalau kamu melakukan kesalahan pada saat game, kamu selalu punya waktu untuk memperbaiki hal itu. Entah itu dari sisa waktu yang 15 menit sampai 30 menit, atau saat kamu kehilangan bola atas kontrol yang buruk, kamu langsung inisiatif untuk mengambil bola tersebut karena kamu punya rasa untuk mengeluarkan hasil yang maksimal. Saya selalu bilang ke orang-orang, kalau ikut seleksi, jangan pengen lolos. Ikut seleksi untuk mencari kekurangan kamu, juga untuk pengalaman, untuk tahu rasanya seleksi gimana, untuk tahu asam dan garam seleksi gimana, yang nantinya bisa jadi motivasi di kemudian hari, entah itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, pasrah terhadap apapun hasilnya. Bagi yang percaya keberadaan Tuhan, pastikan jangan berhenti untuk berdoa. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kamu, dan lantas membuat kamu merasa bahwa Tuhan itu tidak adil, di jalan raya pun kalau semua lampunya hijau, tabrakan coy. Pun di jalan kecil yang tidak ada lampu lalu lintasnya, selalu ada yang mengarahkan seperti Pak Ogah. Atau kalau tidak ada Pak Ogah, selalu akan ada yang mengalah untuk berhenti dulu demi terciptanya arus lalu lintas yang lancar. Bukan hanya itu, bahkan anak kecil yang kebanyakan jajan akan di-stop oleh orang tuanya untuk kebaikan dia sendiri. Intinya Tuhan lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Kaitannya apa? Sesudah berdoa dan berusaha, selanjutnya pasrahkan hasilnya. Perlu digarisbawahi bahwa pasrah di sini bukan artinya menyerah. Justru kamu harus pasang rencana lain ketika kamu mendapatkan hasil terburuk. Kamu selalu latihan untuk mendapatkan passing grade terbaik. Kamu juga udah menampilkan kemampuan semaksimal mungkin. Kalau kalian pasrahin hasilnya, feelingnya beda pak. Sedih nggak lolos pasti, tapi percaya nggak percaya, bakalan lebih banyak bahagianya dibanding rasa sedihnya. Karena ekspektasi kamu udah sampai yang paling buruk, mental kamu akan jauh lebih bisa menerima dibanding yang hanya memikirkan harapan yang belum tentu tercapai. Jadi intinya adalah tingkatkan kemampuan, berharap dengan apa yang bisa dikendalikan, dan pasrahkan hasilnya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga terinspirasi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Peace.